Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan bahas saham BRI ya, BBRI, di mana di minggu ini ya, terutama di hari apa tuh udah turun banyak ya, sejak Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah turun banyak ya. Terus Jumat agak rebound sedikit ya, reboundan mungkin. Di mana di sini saham BRI ini kayak ini sekarang ya, fluktuatif sekali gitu ya, yang bikin kalau lagi harga turun orang takut beli karena jangan-jangan turun lebih dalam lagi nih gitu kan. Terus kalau harganya naik, aduh takut beli juga nih, bentar lagi turun lagi kali ya, soalnya ada gap di bawah gitu. Apakah ada yang seperti itu gitu ya? Kalau ada yang seperti itu ya kalian tidak sendirian ya, karena kadang-kadang saya juga seperti itu gitu ya. Nanti di video ini saya ingin bahas ini sih, laporan keuangan dari BRI ya, baik di kuartal 2-nya maupun sampai Agustus ya, karena kan biasanya saham-saham bank ini ya, emiten-emiten bank ini mengeluarkan laporan keuangan bulanan gitu ya. Nanti kita bandingkan lah laporan keuangan sampai Agustus ya dari Bank BRI dengan 3 bank lainnya ya, BCA, BMRI ya, Mandiri, dan juga BNI ya. Nah, apakah BRI ini kinerjanya sama dengan bank-bank lain, atau malah lebih bagus, atau malah lebih jelek gitu ya? Nanti kita bandingkan. Terus kita lihat juga apanya lagi, kita lihat ya. Oh ini ya, pengaruh suku bunga ya. Suku bunga BI kan diturunin 25 basis poin ya, 25 BPS. Begitupun The Fed Amerika juga kan udah menurunkan suku bunganya ya. Nah, kadang kan sering di berita dibilang kalau suku bunga turun, nah itu akan memberikan efek positif ya terhadap kinerja emiten bank ya, emiten bank terutama ya. Karena nanti kita cek lah apakah benar seperti itu gitu ya. Apakah ketika suku bunga naik kinerja bank turun gitu ya, dan ketika suku bunga turun terus kinerja naik. Nah, nanti kita cek juga ya apakah itu cuman hoax atau fakta gitu ya. Oke, plus nanti ya seperti biasa kita lihat secara teknikal dari BRI maupun dividen history. Pokoknya banyak lah yang kita bahas di video ini ya. Jadi silakan ditonton sampai kelar ya. Semoga berguna untuk teman-teman. Oke, let's go. Oke, kita lihat dulu ya di kuartal 1 ya. Ini laporan keuangan kuartal 1 dari BRI ya. Di mana itu total pendapatan bunga dan syariahnya itu naik 17,93%, dan pendapatan netonya ya, setelah dipotong berbagai macam beban itu, pendapatan netonya itu naik 9,68%. Dan di sini ya, BRI juga ada penjualan emas nih ya. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum gitu ya. Ternyata di sini ada pendapatan dari penjualan emas yang jumlahnya berapa nih? Ini dalam juta rupiah ya, berarti 2,4 triliun ya. Dan pendapatan netonya itu 86 miliar berarti ya. Itu naik ya dibandingkan tahun lalu yang hanya 79,5 miliar. Nah, setelah saya cek tuh dia jualannya mungkin ya, ini kebanyakan di apps ya, di appsnya Brimo ya, BRImo, yang penjualan emasnya sepertinya bekerja sama dengan Pegadaian ya. Kalau nggak salah Pegadaian udah jadi anak usahanya BRI ya. Saya tolong diralat kalau salah gitu ya. Oke, itu kuartal 1-nya BRI ya. Gimana di kuartal 2-nya? Oh belum nih. Ini total beban operasional di kuartal 1 itu naik tipis aja ya, 1,65%, dan pendapat laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik induknya itu naik hanya 2,48% ya. Itu di kuartal 1. Nah, di kuartal 2 pendapatannya ini maksudnya kuartal 2 ini ya, dari Januari sampai Juni ya, itu kalau dijumlahkan pendapatannya naiknya berkurang ya. Tadi kan berapa? 17 ya. 17,93 ya. Sekarang hanya naik 15%-an ya, dengan pendapatan netonya tuh naik 6,7%, dan total beban operasionalnya naik cukup banyak nih ya, 8,12 nih ya. Oke, kalau tadi kan dia naiknya cuma 2 komaan ya di kuartal 1 ya. 1 komaan malah ya. Sekarang menjadi 8,12 ya. Jadi ada kenaikan beban ya. Oke, lalu laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik induknya itu naik tipis banget, 0,95% ya.
Jadi semakin menipis ya profit dari si Bank BRI ini sampai Juni ya, yang tadinya di kuartal 1 tuh lupa saya, naiknya 2,48%, sekarang cuma 0,95% ya. Laba bersih yang bisa distribusikan kepada pemilik induk ya. Oke, sekarang kita lihat ke laporan keuangannya sampai Agustus. Kalau tadi kan sampai Juni ya. Nah, ini yang Agustusnya udah dirilis ya oleh BRI. Ini saya ambil dari Stockbit lah ya, rangkumannya ya. Kita lihat di sini interest income-nya itu ya. Bisa dilihat sini ya. Ini kan 8 bulan ya, itu naik ya. Ini 2024, ini 2023 ya. Dari 108, ini satuannya apa ya? 108 triliun mungkin ya, 108 triliun ya. Dari sebelumnya 95,2 triliun. Jadi ada kenaikan 13,6% lah kalau dibandingkan tahun 2023 ya. Kalau Agustus dengan Julinya dibandingkan tuh naik tipis doang ya, cuma 0,2% saja. Oke, lalu laba bersihnya aja langsung ya, net profitnya ya, kita lihat menjadi 36,2 triliun ya, dari sebelumnya tahun lalu tuh 34,8 triliun. Jadi sekarang net profit itu naik 4% ya. Jadi ada perbaikan ya dari bulan Juni tadi kan dia cuma naik 0,%-an, sekarang menjadi 4%-an ya. Nah, kalau dibandingkan bulan Juli ya, dari Juli ke Agustus itu kenaikannya lumayan tajam nih ya, 51% ya. Tapi lebih enaknya kita lihat ini aja lah ya. Jadi dari Januari sampai Agustus 2024 dibandingkan dari Januari Agustus 2023. Oke, lalu untuk oke, sekarang kita bandingkan ya dengan bank lainnya ya, yang tadi saya bilang BCA, BMRI dan BNI ya. Oke, kita lihat dulu BNI ya. BNI sendiri interest income-nya itu naik 4,5% ya. Oh, kalau ini dari bulan Juli ya, bulan Agustusnya belum ada mungkin ya. Oke, lalu untuk net profitnya itu naik 3,2% ya. Oke, selanjutnya Bank Mandiri ya. Ini juga masih bulan Juli ya, bulan Agustusnya belum dirilis ini. Mungkin nanti di tanggal 30 September mungkin ya, di hari Senin ya, dia akan rilis laporan keuangan bulanan Agustusnya. Kalau kita lihat di bulan Juli sih ini lebih bagus ya dibandingkan Bank BRI maupun BNI ya, di mana interest income-nya naik 12,9% dan net profitnya naik 6,5% ya. Kalau tadi kan BNI 3,2% aja ya. BRI berapa tadi? Lupa, 4 ya. Jadi 4, BNI itu 3,2 dan Bank Mandiri 6,5% ya net profit naiknya. Nah, kalau Bank BCA ya, ini udah bulan Agustus juga interest income-nya naik 8,1% dan net profitnya naik yang paling besar ya di antara 4 bank ini ya. Dia masih double digit ya, 13,5%. Emang luar biasa ini BCA ya. Jadi dia masih ada kenaikan double digit ya, 13,5%. Jadi secara urutan ya, walaupun tadi BNI sama Bank Mandiri masih sampai bulan Juli ya, tapi kalau kita lihat kenaikannya yang paling besar adalah si Bank BCA ini 13,5%, lalu Bank Mandiri ya yang 6,an tadi, lalu BRI yang 4%-an dan BNI yang paling bawah ya di 3%-an tadi ya. Oke, ini tadi yang saya bahas di awal ya mengenai suku bunga ya, BI rate yang turun jadi 6% aja, diturun 25 BPS ya. Itu di 18 September ya beritanya ini ya. Lalu 5 bank sentral lainnya ya, maksudnya 4 bank nih, maksudnya 5 bank sentral itu termasuk Indonesia, jadi 4 bank sentral lain juga memangkas suku bunga ya. Yang pertama itu Amerika ya, di mana Amerika menurunkan 50 basis point. Lalu dari Cina juga baru saja menurunkan dari 2,3 menjadi 2% ya suku bunganya. Lalu berikutnya Bank Sentral Eropa juga menurunkan ya, dari 3,75 menjadi 3,5%, dan Bank Swiss juga nih ya, menurunkan 25 basis point ya. Jadi sudah banyak bank-bank sentral yang menurunkan suku bunganya ya. Mungkin kita akan memasuki suku bunga rendah ya setelah ini ya. Karena kan menurut beberapa pengamat ya, Bank Sentral Amerika ini akan menurunkan 1 kali lagi lah minimal gitu ya, sampai dengan akhir tahun ini gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, emang ada efeknya gitu ya kalau suku bunga turun ya terhadap kinerja ya, alias profit dari bank ya, terutama Bank BRI lah saya bahas kali ini ya. Mungkin kalau ada waktu lagi kita lihat bank-bank lainnya ya. Dan nanti kita lihat juga apakah ngaruh ke harga saham gitu ya. Nah, ini kita ambil yang paling dekat dulu ketika terjadi penurunan
suku bunga ya sebelum Covid ya. Dimana suku bunga itu turun mulai di Juli ya. Nah, ini kan 6% terus ya, Desember 2018 sampai Juni 2019. Nah, di bulan Juli 2019 itu turun menjadi 5,75. Sebulan kemudian turun lagi 25 basis poin, sebulan kemudian lagi turun 25 basis poin, dan di Oktober juga turun lagi 25 basis poin. Nah, jadi 4 bulan berturut-turut tuh turun ya. Dari bulan Juli sampai dengan Oktober ya. Ini kan belum Covid ya. Oktober 2019 belum Covid ya. Nah, kita lihat ya, itu kan berarti kalau bulan Juli itu masuknya ke kuartal 3 ya. Kalau Oktober masuknya kuartal 4 lah ya. Oke, kita lihat di kuartal 3 2019 ya. Ini ya, kita langsung laba bersihnya aja kita lihat ya. Ya, kalau teman-teman mau lihat total pendapatannya juga bisa lihat ya di atas ya. Oke, jadi dari kuartal 2 itu ke kuartal 3 kan, kuartal 3 terjadi penurunan suku bunga ya. Nah, ternyata profitnya naik ya. Oke, naik. Terus dari kuartal 3 kuartal 4 naik lagi gitu ya. Oke, ini kuartal 1 ya turun karena kuartal 1 itu udah mulai Covid lah ya, perekonomian mulai menyusut karena pada tutup, kita nggak bisa keluar rumah waktu itu ya. Jadi intinya kesimpulannya ya, ketika di 2019 itu terjadi penurunan suku bunga ya, dari 6 sampai dengan 5%, itu terjadi kenaikan profit ya di Bank BRI. Pendapatan juga bisa dilihat naik terus ya, dari 31 32 ke 32 ya, terus lalu 32,8. Oke, jadi itu faktanya. Kita cek lagi lah di periode yang lain ya. Saya lupa nih yang mau saya cek di mana ini ya. Nah, 2000 ya, kita turun ya. Di sini kali ya. Ya kan, ini 2014 2015 kan hampir rata lah gitu ya, tidak terjadi penurunan ya. Di sekitar berapa nih berarti ya, 7,75 mungkin ya. Oke, nah di 2016 mulai turun tuh ya, 2016 2017 juga turun ya, sampai dengan akhir 2017 tuh terjadi penurunan suku bunga bertahap ya. Nah, sekarang kita lihat ya, 2000 kan mulai turunnya awal 2016 ya. Kita lihat ya, 2015 kan masih tinggi tuh suku bunganya. Ya, laba bersihnya di sini 25,4 triliun. 2016 naik deh ketika nih udah mulai turun nih suku bunga, 26,2 triliun. Lalu 2017 juga ini kan suku bunganya masih berlanjut turun, itu masih naik ya, 29 triliun. Begitupun pendapatannya ya, masih naik terus ya. Oke. Tapi yang bisa dilihat di sini ya, ketika 2018 ya, 2018 kan mulai naik lagi tuh ya, 2018 2019 mulai naik lagi suku bunga. Dan bisa teman-teman lihat sini di 2018 profitnya masih naik juga gitu ya. Revenue juga masih naik juga. 2019 juga masih naik juga gitu ya. Kan 2019 di sini ya. Nah, masih naik juga tuh. Oke. Jadi kalau dilihat data ini ya, mau naik mau turun suku bunganya, kinerja si BRI ini ternyata naik terus lah gitu ya. Ya, baik profitnya maupun pendapatannya gitu ya. Jadi bisa dibilang ya tidak terlalu berpengaruh gitu ya kalau dari fakta-fakta yang saya jabarkan ini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tidak setuju bisa tuliskan di kolom komen juga gitu ya. Oke, ini ya kalau 2013 2014 itu juga terjadi kenaikan ya. Kita lihat tadi kan kita periode 2018 2019 ya, itu suku bunganya naik. Nah, kita lihat periode yang lain ketika tahun 2013 ke 2014 juga terjadi kenaikan suku bunga ya, dari 5,75 itu naik terus sampai menjadi 7,5 ya, sampai akhir tahunnya ya. Dan di 2014 dia terus rata nih 7,75, terus naik lagi ya di dekat-dekat akhir tahun, naik jadi 7,75. Jadi intinya dari 2013 awal ke 2014 itu terjadi kenaikan suku bunga kira-kira 2%-an gitu ya. Nah, kita lihat lagi kinerjanya 2013 2014 gitu ya. Nah, 2013 2014, nah bisa dilihat juga dari 2013 ke 2014 itu profitnya juga masih naik gitu ya. Oke, atau dari 2014 juga kan ya, itu masih terjadi kenaikan ya. Jadi memang bisa dibilang tidak ada pengaruhnya sih kayaknya sini ya, khusus untuk Bank BRI ya. Mungkin menarik kalau kita lihat ke bank-bank lainnya nanti ya. Oke, ya ini tadi saya mau cerita yang mana nih? Kita lihat juga kenaikannya ya. 2012 ke 2013 itu kan naiknya 14,27. Nah, dari tahun 2013 ke 2014 ini kan suku bunga naik tuh. Nah, ternyata profitnya naiknya secara persentase masih mirip-mirip juga gitu ya. Kayak tidak terlalu berpengaruh gitu terhadap kenaikan suku bunga ya. Oke, jadi dari fakta-fakta yang tadi saya jabarkan, sepertinya
suku bunga turun, profitnya BRI masih naik terus, suku bunga naik, profitnya BRI masih naik terus juga gitu ya. Jadi kesimpulan dari fakta-fakta ini tidak ada pengaruh ya terhadap tidak ada pengaruh suku bunga BI rate itu terhadap kinerja ini maksudnya pendapatan maupun revenue dari Bank BRI gitu ya selama ini ya. Tapi mungkin suatu saat bisa berubah ya, mungkin aja gitu. Tapi dari ya minimal data 10 tahun terakhir ini sepertinya tidak ada pengaruh gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa mensupport channel ini ya dengan cara membeli super thanks untuk channel Investor Jata. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, like, mengkomen, men-share, dan juga memberikan super thanks ya. Terima kasih banyak. Saya juga ingin menginformasikan beberapa video yang sudah saya upload ya. Mungkin teman-teman jika tertarik mantau video-video ini bisa cari linknya di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel ini. Dan untuk yang UNTR ini nanti linknya bisa teman-teman langsung klik ya di pojok kanan atas. Oke, ini adalah chart dari BRI ya. Nah, nanti kita lihat juga, kalau kan tadi efek suku bunga BI rate terhadap pendapatan dan juga profit BRI ya. Nah, sekarang coba kita lihat terhadap efeknya terhadap harga sahamnya gitu ya. Oke, kita balik lagi di sini ya. 2013 ke 2014 kan terjadi kenaikan ya. Dari sejak 2013 juga udah mulai naik sih ya di pertengahan tahun gitu ya, sejak bulan Juni gitu ya. Mana ya? Oke, balik ya ke sini ya. Kita balik ke chartnya di sini ya. 2013 ini saya sudah tandain nih bulan Juni 2013 nih ya. Kan harganya di sini gitu ya. Nah, itu kan di bulan Juni mulai naik tuh. Mulai naik. Benar ya, mulai naik ya. BI rate mulai naik. Bisa dilihat dia terjadi penurunan ya. Penurunan sampai bulan September, lalu mulai rebound ya. Mulai rebound dikit, koreksi dikit, langsung roket nih ya. Ya, padahal kan di 2014 ini nih, ini kan masih daerah 2014 nih ya. Itu ternyata 2014 harganya malah naik gitu ya. Padahal suku bunganya udah sampai 7,75 tadi ya. Oke, jadi kesimpulannya ketika naik ya, dia turun sedikit memang harga sahamnya, tapi akhirnya dia bisa naik lagi gitu ya. Nggak lama itu ya, dari bulan Juni terus di akhir September dia udah mulai uptrend lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat periode yang tahun 2016 ya. Tadi kan 2013 ke 2014 itu kenaikan BI rate ya. Nah, kalau 2016 itu kan mulai turun ya. Mulai turun. Sekarang kita lihat 2016 ya. Nah, ini kan Januari 2016. Nah, ketika BI rate mulai turun ya, itu harganya sempat naik dikit tapi akhirnya turun ya, tapi akhirnya dia naik lagi itu ya. Ya, jadi intinya di tahun 2017 ya masih berlanjut itu naiknya. 2017 kan BI rate-nya masih turun ya. Kita lihat lagi nih. Nah, ini kan sejak 2016. Nah, di sini kan 2017 nih ya. Di tengah-tengah ini masih 2017. Nah, 2017 itu kan masih turun ya. BI rate-nya gitu ya. Nah, ternyata harga sahamnya masih naik juga nih 2017 tuh ya. Oke, jadi tidak terlalu berpengaruh juga ini berarti ya terhadap harga saham dari BRI gitu ya. Ya kalau naik turun dikit gini kan ya biasa lah ya, semua saham juga naik turun dikit gitu ya. Nggak ada yang saham naik terus ya, pasti suatu saat dia akan turun juga gitu. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh ya gitu ya kalau dari kesimpulan saya sih. Bagaimana menurut teman-teman? Bisa, kalau teman-teman beda pendapat ya bisa tuliskan juga ya di kolom komen ya, biar kita bisa diskusi gitu ya. Oke, itu tadi ya. Jadi kesimpulannya dari suku bunga BI rate itu tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan dan profit, dan juga tidak terlalu signifikan ya terhadap harga saham BRI gitu ya. Ya kalau naik turun sih biasa aja ya. Oke, itu saja kita pembahasan terhadap efek BI rate ya terhadap saham bank ya, terutama saham BRI gini. Jadi kalau di berita-berita itu ya kayaknya tidak terlalu
usah didengarkan ya, tidak terlalu perlu didengarkan kalau di berita muncul wah harga saham BRI akan melonjak naik karena suku bunga akan turun gitu ya. Nah, kayaknya udah nggak perlu dibaca lagi berita kayak gitu kali ya. Oke, sekarang kita masuk ke historis pair dari Bank BRI ya, di mana rata-rata 5 tahun terakhir pair itu di 17,8 dan saat ini dia diperdagangkan di 12,8 ya. Jadi secara historis pair dia masih under value ya. Tapi kalau secara PBV dia sudah pas di ya udah dekat-dekat di rata-rata PBV 5 tahun terakhir ya. PBV 5 tahun terakhir di 2,52 dan saat ini dia di 2,53. Jadi udah pas lah. Dengan book value saat ini di 2018,33 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar ya, ketika PBV-nya di rata-rata itu 2,52 maka harga wajarnya di 5.086 ya. Jadi ya udah dekat dengan harga saham hari ini ya. Hari ini maksudnya di closing di hari Jumat ya. Kan closingnya di bener ya, Jumat 27 September ya. Ya. Closingnya kan di 4.830 ya. Emang bener ya saya? Ternyata salah, bukan 4.800 ya. 5.100 ya closing dari Jumat 27 September itu 5.100. Jadi kalau kita asumsikan ya, siapa tahu teman-teman ada yang yakin ya, saya yakin lah bang, BRI bakal balik lah ke PBV 3,15 gitu kan. Dia pernah ya ke area-area situ, bahkan pernah lebih dari 3,15 gitu ya. Nah kalau PBV nya 3,15 maka harga sahamnya gitu ya, harga wajar sahamnya itu di 6.357,74 ya. Jadi kalau harganya saat 5.100 ya masih ada margin of safety ya, dikit juga ini ya, 2,9 ya. Atau saya salah ngitung lagi, dikit salah ngitung lagi ya. Ternyata benar saya salah ngitung ya. Udah saya hitung ulang ya. Jadi margin of safety-nya dengan harga saham saat ini 5.100 maka margin of safety-nya 24,6 ya. Jauh banget tadi ya, makanya aneh kok 2% doang ya. Jadi margin of safety masih cukup besar, 24,6% jika teman-teman yakin PBV dari BRI akan balik ke 3,15 ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan beberapa bank lainnya sama ya, Big Four ini BNI, BMI, Bank Mandiri dan BCA ya, di mana earning per share BRI 39,02, 396,02 masih kalah dari BNI ya. Jadi paling rendah sih ya earning per share ya. Yang paling tinggi di sini adalah BNI 579,5. Untuk PER juga BRI kalah rendah dibandingkan BNI ya. Jadi paling kecil di sini BNI 9,4, tapi BRI dengan Bank Mandiri ya mirip lah, 12 komaan ya. BCA sih luar biasa ya, 24,17 ya. Agak-agak ngeri juga sih ya kalau punya BCA ya. Trauma dengan kejadian seperti Unilever ya, yang PER dan PB nya tinggi mulu terus akhirnya nyungsep bertahun-tahun ya nggak balik ya. Yang mudah-mudahan sih nggak kejadian lah dengan BCA ya. Oke, untuk PBV sendiri BRI di 2,34 ya. Lagi-lagi di sini BNI yang paling kecil ya, 1,26, dan lagi-lagi BRI ini mirip-mirip Bank Mandiri lah ya, 2,3 versus 2,2. Dan BCA masih yang paling tinggi ya, 5,11. Tapi ROE dari BCA memang yang paling besar ya, 21,14%, dan BRI nomor 2 ya, 18,19%. Oke, lalu ini adalah weekly chart dari BRI ya. Dia all time high-nya sempat sampai 6.400-an ya, 6.425 mungkin ini ya. Dan seperti saya cerita di awal juga ya, banyak gap di bawah ya untuk chart BRI saat ini. Di mana bisa teman-teman lihat di sini ada chart ada gap di 4.950, ada gap di 4.820, dan ada gap juga di 4.500 ya. Jadi ada gap di bawah dan ada gap juga di atas ya. Gap terdekat di atas itu di 5.525, lalu ada 5.625, 6.225, 6.350. Luar biasa gap di mana-mana ya. Yang bikin kadang-kadang overthinking ya, ini bakalan nutup gap ke 4.500 apa enggak gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih saat ini untuk BRI ya, kalau yang mau long investor mah santai lah ya, hold lama. Tapi kalau yang mau nggak tahan megang BRI lama-lama gitu ya, ya mungkin mainnya singkat-singkat aja gitu ya, karena memang banyak gap-gap di bawah ini maupun di atas ya. Jadi ya itu tadi ya, bikin overthinking gitu ya. Jadi kalau mau tenang kayaknya ya buy and hold aja udahlah ya Bang BRI ya. Oke, tapi di sini memang di 3 hari ini ya, di 3 hari di minggu ini, berarti ini hari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis ya, itu turunnya dalam ya, dalam, dan volumenya ini ya di Rabu Kamis tuh dalamnya luar biasa ya, volumenya tinggi sekali nih.
Oke, dan di hari Jumat dia hijau tapi bisa dilihat volumenya nggak ada setengahnya dari volume di hari Kamis gitu ya. Jadi saya juga ragu ini ya beneran rebound atau enggak gitu ya. Ya beneran rebound sih kalau dia bisa closing di 5.400 ya mungkin udah agak yakin lah ini rebound ya. Tapi kalau segini doang sih masih mengkhawatirkan ya. Siapa tahu dia ada kemungkinan, masih banyak kemungkinan itu dia akan turun ya sampai ke menutup gap 4.820 atau mungkin ya lanjut ya menutup gap di 4.500 ya. Bukan nakut-nakutin tapi biar teman-teman tahu resikonya ya. Mungkin yang saat ini belum punya BRI ya atau sempat udah punya tuh sudah take profit terus mau masuk lagi ya. Saran saya sih sabar aja dulu ya. Ya emang paling enak sih bisa kalau dia bisa turun ke 4.500 ini ya, 4.500 lah gitu ya. Nah, mungkin tuh lebih nyaman untuk dibeli ya menurut saya. Kalau menurut teman-teman ya bisa berbeda, silahkan tuliskan di kolom komen ya agar bisa menjadi insight juga ya buat teman-teman lainnya yang mungkin nonton video ini. Oke, jadi secara support ya, supportnya ya gap-gap inilah ya, gap di bawah ini ya. Lalu resistannya juga ya gap di 5525 lalu di 5625 gitu ya. Dan menarik ya, ini kan 2 hari di Rabu Kamis tuh volumenya besar sekali dan itu memang asingnya keluar gitu ya. Ini di hari Jumat ya, dari Jumat walaupun saham BRI naik dikit ya, itu asingnya tuh jualan ya. Jadi net sell asing itu 493 miliar ya. Terus di tanggal 26 tuh lebih dahsyat lagi 2,2 triliun ya. Asing menjual saham BRI. Lalu di hari Rabu itu 1,85 triliun ya. Jadi udah 3 hari berturut-turut ya, terutama sih di hari Rabu Kamis ya, itu net sell asingnya luar biasa. Dan kalau kita lihat dari tanggal 16 sampai tanggal 24 ya, berarti kan sebelum turun jauh itu ya, turun dalam itu kan mulai tanggal 25 ya, 25 26 ya. Nah dari tanggal 16 sampai tanggal 24 itu asingnya masih net buy ya, net buy 1,36 triliun. Tapi kalau dari totalin dari tanggal 16 sampai tanggal 27 ya September ya itu ya udah net sell lagi nih ya asingnya 3,1 triliun ya. Oke, terus kalau dari awal September ya kita lihat lagi dari 2 September sampai 27 September itu juga masih net sell ya 1,9 ya. Ya ini cuma saya bukan ahli bandarmologi sih tapi kejadian di Rabu dan Kamis ya di sini ya yang dia net sell dalam satu hari itu 2,2 triliun, lalu di Rabu net sell juga 1,8 triliun ya itu kejadian yang cukup langka lah gitu ya kalau net sell sebesar itu gitu. Jadi seperti makanya tadi saya bilang saran saya ya yang mau entry ya atau yang mau buyback gitu ya, yang udah sempat take profit mau masuk lagi, sabar aja dulu ya, mungkin kita lihat dulu ya minggu depan seperti apa arahnya gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke ya ini secara EMA ya, dia udah closing di bawah EMA 20 ya, jadi secara short term downtrend ya. Dan closingnya sedikit di bawah EMA 200 ya, jadi ya masih belum bisa dikonfirmasi lah ini secara long term uptrend atau downtrend ya, tapi secara short term dia jelas sedang downtrend. Oke, sekarang kita bandingkan ya ini penurunan dari fluktuasi harga saham Big Four Banks ya dari Januari 2024 sampai dengan sekarang ya 27 September. Bisa dilihat di sini yang minus tuh BRI doang ya. Jadi kalau beli dari awal Januari sampai sekarang itu pemilik saham BRI itu masih floating loss 10%-an ya. 10%-an, sedangkan 3 saham bank lainnya ya yang warna hitam ini berarti BNI ya itu plus 1,87%, lalu yang merah ini adalah BCA ya 13%-an, lalu BR Mandiri ya itu 15%-an. Jadi memang masih bersedih gitu ya kalau yang beli BRI di awal Januari sampai sekarang itu masih floating loss, sedangkan 3 saham lainnya, bank lainnya ini sudah floating profit ya, dimana yang paling besarnya adalah Bank Mandiri yang 15%-an. Oke, sekarang kita lihat dividen history dari BRI ya, di mana tahun lalu dia dividen payout ratio-nya 80% dan saat ini earning per share kuartal 1 dan 2-nya ada di sini ya, 104,81 dan 91,16 ya. Kalau ini kita setahunkan ya, kita jumlahkan terus kita kali 2 itu disetahunkan, itu maka asumsi earning per share 2024-nya adalah 391,95. Kita anggaplah benar seperti itu, earning per share-nya 391,95 ya. 391,95
Kalau kita asumsikan dividen PE ratio yang sama seperti tahun lalu ya 80%, maka potensi dividennya adalah 313,56 ya. Kalau kita bagi dengan harga saham sekarang yang 5.100, maka potensi dividen yieldnya lumayan lah ya untuk sekelas BRI ini ya, 6,18% sudah di atas bunga deposito ya. Nah tadi kan sampai Agustus dia profitnya naiknya 4% gitu ya. Nah kita asumsikan lah earning per share 2024 itu lebih besar 4% dibandingkan earning per share 2023 nih ya, yang 396,54. Maka earning per share 2024 nya kita asumsikan itu sebesar 412,4 dengan dividen payout ratio yang sama 80%, maka potensi dividennya adalah 329,92 ya, nggak jauh beda lah dengan 313 tadi ya. Dengan potensi dividen yieldnya adalah 6,46%. Oke, nah kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya 85% ya, karena 2 tahun lalu dia sempat dividen payout ratio-nya 85%, maka potensi dividennya adalah 350,54 dan potensi dividen yield-nya adalah 6,87. Jadi dari 3 skenario ini ya potensi dividen yield-nya sekitar 6%-an gitu ya. Dari 6,18 sampai dengan 6,87. Oke, itu mengenai skenario dividen ya, dan diingat dia 2 tahun terakhir dia selalu bagi dividen interim ya di bulan Januari ini ya. Oke, di 10 Januari 2023 dan di 2 Januari 2024 ya. Bisa berharap lah di Januari 2025 ada pembagian dividen interim. Oke, itu pembahasan yang lumayan panjang, semoga berguna untuk teman-teman ya, terutama yang bingung dengan saham BRI. Mudah-mudahan sih tidak bikin tambah bingung ya. Oke, sekali lagi saya tunggu ya komen teman-teman ya, biar saya juga dapat insight ya dari teman-teman mengenai saham BRI seperti apa. Saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komen, dan sekali lagi jika berdasarkan video-video di channel bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata, sukses.